Pak, aku dengar kamu ada hubungan ADA dengan Silia. Apakah benar? Tentu saja, hal itu adalah bagian dari pengaturan kemitraan menguntungkan yang telah kami rencanakan sejak awal. Bahkan sistem tersebut itu berjalan dengan sangat baik. Mengetahui jadwal produksi dari Lia akan membantu kami memastikan jadwal kami sendiri. Kegiatan tersebut benar-benar telah mengurangi beberapa biaya overhead dari kami. Sistem tersebut telah menurunkan biaya Lia. Aku masih memastikan keduanya telah berhasil menurunkan biaya produksi sekitar 7-10%. Sangat menarik ya. Kamu tahu nggak? Aku berkesempatan untuk menjadi wakil direktur pemasaran. Wow, hal itu sangat bagus, Fajar. Kapan kamu tahu kepastiannya? Nah, itu semua bergantung pada persetujuan yang sedang aku usahakan kepada jadi company. Nah, jika aku bisa memenangkan kontrak tersebut, maka kemungkinan aku akan mendapatkannya. Nah, yang jadi masalah adalah Silia. Aku ingin tahu seberapa lama waktu produksi mereka. Dan dengan aku mengetahui tersebut, maka aku akan mengetahui berapa lama waktu penyerahan mereka. Dan kemudian aku akan memastikan mengalahkan tawaran penyerahan mereka. Nah, yang ingin aku tahu adalah, apakah kamu bisa membantuku? Fajar, sepertinya kamu tahu kan bahwa aku akan menolongmu. Namun itu jika aku bisa. Seandainya dia itu tahu bahwa aku akan membocorkan informasi tentang produksi mereka kepadamu, maka aku akan dikeluarkan dari perusahaan mereka. Tidak akan ada yang tahu sih Pak, karena aku sudah berbicara dengan CEO kami. Wakil direktur kami akan segera pensiun. Dia tahu tentangmu dan bagaimana kemampuanmu. Apalagi jika ia tahu bahwa kamu telah membantu kami dalam urusan jadi company ini. Mungkin saja kamu akan mendapatkan 40% peningkatan gajimu jika mau bekerja sama dengan kami. Aduh, Fajar, tawaranmu itu sangat menggoda untukku. Bahkan, coba kamu lihat, tiba-tiba aja aku ini, sesudah kalian mengalahkan Lia, tiba-tiba aja aku menjadi wakil direktur dari perusahaan kalian. Itu kan terlihat agak lucu. Jadi, kemungkinan aku sepertinya tidak akan mempunyai kesempatan itu di perusahaan Lia. Bahkan, aku dalam penawaran darimu ini, aku merasa bingung untuk mengambil keputusannya. Pikirkan lagi sih Pak, aku akan mengatur pertemuanmu dengan CEO kami. Ia akan merahasiakannya dan tidak akan beresiko untukmu. Prinsip etika AMA yang meliputi 1. Kejujuran, 2. Keadilan, 3. Objektivitas, dan tanggung jawab. Anggota AMA harus bertindak sesuai dengan prinsip tersebut dan harus mendorong orang lain dalam organisasi mereka untuk mematuhinya. Anggota AMA memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan menjunjung tinggi standar kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Dalam masalah etika tersebut, Shiva telah melanggar standar perilaku etis AMA, yaitu kerahasiaan dan integritas. Apabila ia menyetujui penawaran tersebut, dalam standar perilaku etis kerahasiaan, seseorang harus menjaga kerahasiaan informasi kecuali jika pengungkapannya diizinkan atau diwajibkan secara hukum. Menahan diri dari menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan yang tidak etis atau ilegal. Standar perilaku etis selanjutnya yaitu integritas. Yang dimaksud dengan integritas yaitu mengurangi konflik kepentingannya sebenarnya, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku apapun yang dapat merugikan pelaksanaan tugas secara etis, tidak terlibat ataupun mendukung aktivitas apapun yang dapat mendiskreditkan profesi dan menempatkan integritas profesi di atas kepentingan pribadi. Dalam menerapkan standar perilaku etis, anggota IMA mungkin menghadapi masalah atau perilaku yang tidak etis. Dalam situasi ini, anggota tidak boleh mengabaikannya, namun harus secara aktif mencari penyelesaian atas permasalahan tersebut. Anggota harus mempertimbangkan seluruh resiko yang ada dan apakah terdapat perlindungan terhadap tindakan pembalasan. Ketika menghadapi masalah yang tidak etis, anggota harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasinya, termasuk penggunaan sistem pelaporan anonim jika tersedia. Ketika organisasi tidak mempunyai kebijakan yang ditetapkan, anggota harus mempertimbangkan tindakan lainnya, seperti proses penyelesaiannya dapat mencakup diskusi dengan atasan langsung,
Jika supervisor terlibat, maka masalah tersebut dapat disampaikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi.